Shalom, pada saat ini kita akan belajar firman Allah bersama-sama, yaitu dengan satu tema, melangkah maju dengan pasti. Apa arti melangkah maju dengan pasti? Yaitu menapaki hidup ini dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Mengapa kita harus memiliki sasaran yang jelas? Karena kalau tidak memiliki sasaran yang jelas, maka kita akan madesu, masa depan suram. Tetapi kalau kita menapaki hidup ini dengan sasaran yang jelas, maka kita akan madece, masa depan cerah. Ada satu contoh kehidupan sehari-hari. Waktu saya ikut seminar, ada seorang dokter, dia memberikan kesaksian. Waktu itu dia menangani seorang mahasiswi. Mahasiswi ini lagi pregnant, kemudian dia terantuk batu dan dia jatuh dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika dilarikan ke rumah sakit, itu dia pendarahan hebat dan kandungannya harus diangkat. Nah, makanya dokter ini meminta untuk mengisi formulir. Ketika dia menyerahkan formnya untuk diisi oleh suaminya. Mana suaminya? Dia harus isi form ini. Tapi temannya dia bilang, dia belum menikah, Dok. Lalu dia ini pregnantnya bagaimana? Dia dengan pacarnya. Oke, cari pacarnya supaya dia tanda tangan secepatnya karena ini rahimnya akan diangkat. Teman-temannya pada mencari teman spesialnya itu ke kos-kosannya. Setelah sampai di kos-kosannya, oh dia tidak ada, dia sudah DO, drop out. Lalu dia kembali ke rumah sakit. Kalau menunggu mereka putar-putar mencari, maka taruhannya nyawa. Makanya disuruh menandatangani dengan secepatnya formnya. Akhirnya diadakan operasi. Ya, setelah dioperasi selesai, dia kehilangan rahimnya. Kemudian dia akan kuliah. Ternyata dia masih shock, depresi. Dia mau pulang ke rumah, takut dengan orang tua, dengan keberadaannya. Jadi dia madesu, masa depan suram. Banyak sekali anak-anak yang tidak mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau dia tidak mempunyai tujuan yang jelas dan kuat, dia bisa mengalami hal seperti itu. Di dalam kehidupannya menjadi fatal karena dia mengambil jalan hidup yang salah atau jalan pintas. Oleh sebab itu, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus madece, masa depan cerah, harus memiliki madece. Bagaimana cara memiliki madece, masa depan cerah? Maka kita harus mempunyai sasaran yang jelas di dalam hidup ini. Di dalam Alkitab ada dua sejoli, cewek dan cowok atau laki-laki dan perempuan yang mereka mendapatkan kehidupan yang madece, masa depan cerah. Kita akan lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dua sejoli ini, pemudi dan pemuda ini, hidupnya menjadi madece. Apakah yang terjadi? Tadi sudah kita baca di dalam Yohanes 1-11. Ada perkawinan di Kana. Dua sejoli ini, pertamanya mereka ngedate atau dating. Dan mereka mengambil suatu keputusan yang serius karena mereka tidak mau main-main. Mereka menikah, mengambil keputusan menikah. Jadi pada saat menikah, sebelum melakukan segala sesuatu, mereka mengundang Tuhan Yesus terlebih dahulu. Satu yang mereka lakukan ialah mengundang Tuhan Yesus terlebih dahulu. Jadi di dalam kehidupan kita, sebelum melakukan segala sesuatu, usaha apapun, kita harus mengundang Tuhan Yesus terlebih dahulu seperti mempelai yang tadi itu. Sehingga akan mendapatkan madece, masa depan cerah atau hidup berkemenangan. Yang kedua, apakah yang dilakukan oleh mempelai tadi? Yang kedua, mereka kekurangan anggur. Apakah yang mereka lakukan? Mereka memberitahu ibunya Tuhan Yesus. Dan ibunya Tuhan Yesus memberitahu Tuhan Yesus. Lalu apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? "Waktuku belum tiba, Ibu." Jadi Tuhan Yesus mempunyai otoritas di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mempunyai otoritas sebagai Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi di dalam segala satu kehidupan kita, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, yaitu otoritas Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Banyak orang mengira pertolongan Tuhan itu terlalu lambat, tetapi Tuhan melakukannya tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita harus serahkan pada Tuhan. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin cepat, instan. Mie instan, bubur instan, kopi instan, semuanya serba instan. Dan doa pengennya mereka juga instan. "Tuhan, tolong aku dalam 5 menit, kalau enggak Tuhan, lupakan aku." Wah, kayak gitu. Banyak sekali orang-orang yang pengennya instan, tidak mau proses. Sedangkan di dalam Tuhan kita perlu proses. Jadi pada saat ini
kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai otoritas di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mempelai tadi mempunyai masalah, yaitu mereka kekurangan anggur. Di dalam kehidupan kita, juga kita seringkali menghadapi masalah. Masalah sebagai mahasiswa, masalah di dalam kuliah, tugas-tugas, dan sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan saudara, dan lain-lainnya. Masalah tentang pribadi, tentang dosa, tentang ekonomi, dan sebagainya. Kalau kita menghadapi masalah, apakah yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di pernikahan itu. Mereka menyediakan air di dalam tempayan karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Isi tempayan-tempayan itu dengan air, dan mereka mengisinya dengan air. Apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengisi tempayan dengan air. Dan juga di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman saja tetapi tidak berbuat, tidak akan ada hasilnya, karena mati. Jadi kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin. Apakah yang bisa kita lakukan? Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Air-air yang sudah diisi di dalam tempayan tadi, itu akan menjadi air selamanya. Tetapi ketika ada pada Tuhan Yesus, air itu didoakan, dan air itu berubah menjadi anggur yang sangat nikmat dan sangat lezat. Sehingga ketika pada saat dibawa ke pemimpin pesta memanggil mempelai. Setiap orang menghidangkan yang kurang baik, tetapi kamu menyimpannya sampai saat ini yang terbaik. Mereka semua tidak tahu dari mana asalnya, tetapi orang-orang yang ada di situ yang mengisi tempayan tadi, mereka tahu dari mana asalnya. Itu dari air biasa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, dan ada mujizat. Mujizat terjadi di tempat itu, dan air yang tawar tadi berubah menjadi anggur. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan berikan mujizat di dalam kehidupan kita. Apa sih masalah kita? Apa sih pergumulan kita? Apa dosa-dosa kita? Kita akan melakukan yang baik sekuat tenaga kita. Ikatan dosa apa? Kita harus melepaskan dengan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi mujizat itu ada di dalam Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, ya kita lakukan. Tapi yang tidak bisa kita lakukan, ya Tuhan akan melakukannya buat kita. Kita serahkan pada Tuhan, dan Tuhan akan melakukannya dengan kita, kepada kita. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh sebab itu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan mujizat itu di dalam kehidupan kita. Air tawar menjadi anggur yang sangat lezat. Air tawar itu digambarkan orang yang hidupnya tawar hati. Dia tidak mempunyai rasa di dalam kehidupan ini, orang yang putus asa, orang yang pengen mati menghadapi hidup ini. Dia takut, cemas, was-was, ragu-ragu menghadapi hidup ini. Dan air yang sangat nikmat adalah gambaran Tuhan sudah mengubahkan orang yang hidupnya tawar hati menjadi berkemenangan. Orang yang hidupnya tidak berarti menjadi berarti. Orang yang hidupnya ketakutan, cemas, dan was-was, sama Tuhan diberi ketenangan dan diberi tujuan yang jelas.
di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kegagalan akan diubahkan menjadi keberhasilan. Ketakutan akan diubahkan menjadi keberanian. Oleh sebab itu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Tuhan ada mujizat yang luar biasa. Ada 4 hal. Saya ulang lagi, yang pertama, mengundang Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mempunyai otoritas di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan akan dilakukan oleh Tuhan. Yang keempat, kegagalan akan diubahkan menjadi keberhasilan. Air yang tawar diubahkan menjadi air anggur yang sangat lezat karena mujizat Tuhan. Dengan mujizat Tuhan kita bisa. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Oleh sebab itu pada saat ini marilah kita melakukan firman Allah yang keempat itu di dalam kehidupan kita. Dampak positif kalau kita melakukan keempat di dalam firman Tuhan itu, maka kita hidup dengan mujizat Tuhan. Kita hidup berkemenangan. Kita hidup dengan keberanian. Kalau kita tidak melakukan 4 langkah di dalam firman Tuhan ini, kita akan hidup di dalam ketakutan, kecemasan, was-was, dan hidup selalu gelisah, tawar hati di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah dengan kehidupan Anda pada saat ini? Sudahkah Anda melangkah maju dengan pasti? Biarlah pada saat ini kita meneladani pemudi dan pemuda yang ada di dalam Alkitab di Kana, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita sebelum melakukan segala sesuatu, kita juga mengandalkan Tuhan, dan endingnya kita akan mendapatkan masa depan cerah dan berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi, biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian firman Allah atau renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom.